Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dari saya sendiri Arianto dan kedua rekan saya yaitu Agung Purwanto dan Ibnu Rizky Maulana, yang dibimbing langsung oleh Bapak Insinyur Suhendra ST MT IPM. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul simulasi proses assembling manufaktur mobil menggunakan software pro model untuk mengurangi bottleneck. Pada bagian latar belakang, industri manufaktur mobil merupakan salah satu sektor kunci yang menopang perekonomian global, ditandai dengan persaingan yang sangat ketat dalam hal kualitas, inovasi teknologi, dan yang paling utama, efisiensi produksi. Dalam lingkungan pasar yang sangat dinamis ini, yang terus didorong oleh ekspektasi konsumen yang tinggi dan regulasi yang ketat, kemampuan suatu perusahaan untuk secara konsisten memasarkan produk berkualitas dengan biaya minimal menjadi keharusan. Oleh karena itu, kecepatan dan keandalan proses perakitan atau assembly di lini depan produksi tidak hanya menjadi faktor penentu utama keberhasilan, tetapi juga elemen krusial untuk menjaga margin keuntungan dan profitabilitas jangka panjang perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Adapun rumusan masalah dalam simulasi ini yaitu mempraktikkan cara meminimalisir bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software pro model. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menganalisis dampak penerapan perbaikan terhadap peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja di lini assembling. Arti sistem menurut Cherry, Alan, dan Warren pada tahun 2014 yaitu sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerima masukan atau bisa disebut input dan menghasilkan keluaran atau bisa disebut output melalui proses yang terorganisasi. Arti simulasi menurut Jerry Bank pada tahun 2010, simulasi adalah peniruan atau representasi dari operasi suatu proses atau sistem dunia nyata selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, apa itu model? Model adalah cerminan sederhana dari proses atau sistem nyata yang memungkinkan dilakukan analisis dan percobaan tanpa menggunakan sistem produksi sebenarnya. Menurut Lewicki, Nesurczak, and Robel 2024. Tipe simulasi, salah satu tipe simulasi dalam sektor manufaktur adalah discrete event simulation, yaitu simulasi yang memodelkan operasi sistem sebagai rangkaian peristiwa diskrit dalam waktu tertentu menurut Zahir dan Indianto. Adapun teori produktivitas mendalami akar sejarah, dasar teoritis, titik perkembangan, dan perspek kedepannya dalam analisis produktivitas. Teori ini mencakup indeks-indeks produktivitas seperti Malmquist Index, efisiensi pertumbuhan, serta bagaimana produktivitas diukur secara agregat dalam berbagai sektor menurut Zelenyuk. Software pro model. Menurut jurnal oleh Rahmawati dan Nugroho 2020, analisis efisiensi produksi menggunakan software pro model. Pro model adalah perangkat lunak berbasis simulasi yang membantu pengguna dalam mengidentifikasi bottleneck, mengoptimalkan aliran proses, dan meningkatkan efisiensi sistem produksi. Artinya, pro model digunakan untuk membantu menganalisis dan meningkatkan efisiensi sistem produksi dengan mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan alur kerja. Berikut model simulasi gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi antara lain dari awal proses pengiriman komponen, lalu ke conveyor, terus ke material, proses mesin, lalu ada proses quality control, dan proses pengiriman ke konsumen. Kita akan coba membuat simulasi promodelnya dengan aplikasi ProModel 2016.
adalah tampilan awal aplikasi ProModelnya. Untuk membuat baru dengan cara kita klik file, pilih new, terus selanjutnya kita cari yang student, kita klik open. Nah, setelah itu kita klik ke build, ke location. Nah, berikut adalah tampilan layout atau alat yang akan kita gunakan untuk membuat gambaran simulasinya, baik dari mesin, conveyor, operator, material, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat gambaran atau simulasinya. Kita langsung saja buka. Open. Berikut adalah gambaran simulasi yang saya pakai pada tugas besar kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat layout ini dari awal, ini teman-teman buat dulu dari awal, dari mulai proses awal sampai dengan proses akhir. Yang dimana saya proses awal di sini ada raw material, terus dilanjut dengan bongkar material, proses body, proses welding komponen, proses painting utama, proses painting two-tone, proses pengecekan quality, proses ASI semua part, selanjutnya proses pengecekan QC, inspektor, dan proses terakhir yaitu proses pemindahan ke basement atau tempat penyimpanan yang kemudian akan dikirimkan ke customer. Nah, setelah teman-teman membuat gambaran dari awal sampai dengan akhir dengan data teman-teman yang miliki, selanjutnya kita mengubah identitas dari icon yang teman-teman gunakan dengan data yang teman-teman miliki, baik dari proses raw material, conveyor seperti material dibawa ke warehouse, dan ini materialnya untuk dibongkar material, sampai dengan proses akhir, baik untuk proses akhir ke pengiriman customer atau ke tempat area penyimpanan. Nah, setelah teman-teman mengisi atau mengubah identitas nama ini, selanjutnya untuk mengisi ke bagian kapasitinya. Nah, di sini data ini saya peroleh dari data proses produksi di perusahaan. Nah, di sini teman-teman juga akan diisi dengan data yang teman-teman miliki, seperti dari raw material, terus mesinnya ada berapa dan kapasitinya ada berapa, itu teman-teman sesuaikan aja dengan data teman-teman sampai dengan proses akhirnya. Nah, setelah mengisi ini semua, selanjutnya kita klik ke arah build. Nah, untuk menentukan entities. Nah, entities itu adalah gambaran ikon untuk material yang inputnya itu berbentuk apa dan material outputnya berbentuk apa. Dan di sini saya mengambil contoh untuk inputnya berbentuk desktop dan outputnya berbentuk komputer. Nah, setelah teman-teman ini pilih untuk input dan outputnya, selanjutnya kita ke langkah bagian ke processing. Nah, di bagian processing ini teman-teman itu mengidentifikasi arah jalannya produksi, baik dari awal sampai dengan proses akhir. Nah, setelah teman-teman ini dari menarik ini raw material dibawa ke arah melalui conveyor, terus dibawa ke arah warehouse atau selanjutnya nanti dilakukan pembongkaran material. Nah, teman-teman ntar diisi dari awal sampai dengan akhir. Nah, setelah diisi dari awal
sampai dengan akhir akan mendapatkan location-nya atau keterangan di sini. Nah, pada saat pengisian ini jangan lupa teman-teman mengganti di mana nantinya outputnya akan berubah menjadi barang tersebut, atau di sini saya yang dari desktop akan berubah menjadi komputer. Nah, teman-teman perlu ketahui itu juga dari data teman-teman. Nah, setelah mengisi ini semua, nanti akan muncul location-nya sesuai dengan data yang teman-teman buat dari tanda arah panah ini, dari awal kedatangan sampai dengan proses akhir. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data location ini, teman-teman mengisi bagian ke operation. Nah, pada bagian operation ini teman-teman mengidentifikasi seperti adanya material itu harus menunggu atau harus berpindah. Nah, seperti contoh saya di sini mengambil raw material. Nah, raw material ini membutuhkan waktu 2 menit untuk kedatangannya dan membutuhkan waktu 3 menit untuk perpindahannya ke area warehouse. Nah, ini teman-teman diisi sesuai dengan data teman-teman yang teman-teman miliki. Nah, di sini diisi dari awal proses sampai dengan akhir. Nah, setelah pengisian dilakukan sudah semua, di sini selanjutnya yaitu build ke arrival atau kedatangannya. Nah, di sini untuk kedatangannya desktop. Nah, ini diklik satu kali saja, diklik sampai dengan muncul entity-nya desktop, lokasinya raw material, dan sejenisnya ini akan otomatis terisi. Nah, setelah itu semua, kita lanjutnya ke langkah build simulation. Nah, pada bagian simulation ini setelah proses yang tadi saya jelaskan sudah terisi atau sudah terisi semua dengan data yang teman-teman punya, itu adalah merupakan proses akhir. Selanjutnya yaitu proses akhir, yaitu melakukan save. Nah, di sini save dengan nama atau sesuai dengan nama keinginan teman-teman. Nah, setelah datanya sudah di save, nah kita akan mencoba untuk merun atau menjalankan proses simulasinya. Nah, sebelum menjalankan proses simulasinya, kita klik bagian option. Nah, kita pilih jam kerjanya sesuai dengan jam kerja perusahaan. Nah, di sini saya menggunakan waktu 10 jam kerja. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik simulation lagi, kita klik save. Nah, di file save ini klik save dengan nama atau yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah save, kita akan menjalankan proses simulasinya. Oke, kita akan coba untuk menjalankan proses simulasinya. Nah, sini adalah proses simulasinya sedang berjalan dari awal sampai dengan akhir. Kita bisa percepat. Nah, setelah simulasi ini sudah selesai, kita akan lihat data yang akan ditampilkan. Nah, di sini kita lihat hasil dari simulasinya, ditemukan bahwa terdapat bottleneck atau penumpukan di area painting 1 dan painting 2, dan sehingga mengakibatkan penumpukan juga ke area building. Nah, di sini bagian komputernya mendapatkan total exitnya 273 dan average timnya 228,44.
averaging in operation-nya 105,93, average cost-nya itu 0. Nah, di sini kita akan memperbaiki terkait bottleneck yang mengalami kendala di area painting 1 dan 2 yang mengalami penumpukan yang panjang di area ini. Kita close dulu. Selanjutnya kita klik wheel, klik wheel, pilih location. Nah, di sini saya akan mengubah kapasitinya yang menjadi hambatan yang menyebabkan terjadinya bottleneck. Sini saya akan mengubah menjadi menjadi yang dari 20 ke 80. Dikarenakan permasalahan awal yaitu jumlah kapasiti yang ada di proses painting two tone itu kapasitinya itu sangat sedikit sehingga mengalami antrian yang panjang untuk memasuki proses painting two tone, yang dikarenakan karena space atau tempat yang kurang. Maka untuk perbaikannya dibuatkan tempat lagi atau memperpanjang area line stationnya agar mendapatkan kapasiti atau jumlah kapasitinya yaitu 80. Nah, kita akan coba untuk mensimulasikan lagi. Kita lihat setelah dilakukan perbaikan disimpulkan bahwa proses bottleneck yang terjadi penumpukan di area painting 1 maupun painting 2 itu mengalami kelancaran, tidak adanya bottleneck yang dikarenakan penumpukan unit di area painting 2 yang dimana kapasitas line painting cup kapasitas line-nya itu sangat pendek, sehingga improvementnya itu penambahan line untuk area painting two tone-nya. Nah, di sini untuk total exit-nya didapatkan 43500, average nya 102,02, average in operation-nya 105,78 dan average cost-nya 0. Nah, di sini adalah gambaran ke area kelancaran kapasitas. Mungkin itu saja penjelasan simulasi Pro Model yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.